Selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Himawan dengan NIM 053 dari Blok 1 Geoinformatika. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial tentang analisis sesar menggunakan aplikasi DIPS. Jadi analisis sesar ini kita menggunakan data yaitu strike dip, shear fracture dan juga gas fracture serta nilai breksiasinya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi DIPS-nya. Oke, pertama-tama tentu saja kita buka file, kemudian new. Nah, di sini teman-teman cek, di sini masih dip dan dip direction. Tentu saja harus kita ubah terlebih dahulu ke straight right / dip. Oke, lanjut. Kemudian kita copy paste nilai dari shear fracture dan gas fracture-nya. Seperti teman-teman tahu, pastinya langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk mencari arah umum dari shear fracture dan juga gas fracture-nya. Nah, untuk memunculkan arah umumnya ini kita akan menggunakan kontur ya sebagai penandanya. Oke, untuk caranya adalah kita ke kontur preset di sini, langsung klik saja. Nah, di sini keluar konturnya, ada di sini merepresentasikan SF dan GF-nya. Nah, kemudian kita berikan bidang ke kontur ini supaya kita tahu yang mana SF dan juga yang mana GF-nya. Oke, kita arahkan crosshair-nya ini ke titik tertinggi dari si konturnya ini, yang pertama di sini ya. Kita klik di sini kira-kira. Nah, sini kita baca ternyata nilainya itu 322. Nah, kita cek lagi, ternyata bahwa 322 itu mendekati nilai dari gas fracture-nya di sini ya. Oke, maka dari itu kita bisa menamakan ini adalah gas fracture-nya atau GF ya. Nah, untuk visibility-nya kita set saja ke label dan plane saja yang dihidupin. Jadi pole dan ID-nya kita matikan, serta kalau misalnya dari light envelope ini juga teman-teman matikan di sini ya. Kita klik OK, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk si shear fracture-nya. Kita klik di sini, kira-kira di sini ya teman-teman ya. Sama seperti tadi, kita beri nama shear fracture, lalu kita klik OK. Di sini langsung aja kita bedakan warnanya ya. Jadi misalnya SF kita berikan warna merah, kemudian GF kita berikan warna biru. Biru di sini, biru ini ya. Nah, caranya itu adalah teman-teman klik di bidangnya ini, kemudian klik kanan, lalu klik edit user plane. Oke, selanjutnya adalah kita untuk membuat bidang bantu. Nah, bidang bantu ini adalah bidang yang melewati si titik SF dan juga GF-nya ya. Jadi crosshair-nya ini kita arahkan ke titik perpotongan SF dan GF. Untuk di sini kita menggunakan add user plane ya, karena bidang bantu ini adalah bidang. Lalu kita kira-kira di sini ya bidang bantunya ya. Nah, lalu kita titikin di sini. Yes. Kita berikan nama bidang bantu. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita plot si breksiasinya atau bidang sesarnya kalau misalnya teman-teman punya nilainya ya di sini ya. Oke, di sini nilai breksiasinya adalah N273 derajat is. Oke, kira-kira kita plot supaya dia itu bernilai N273 is. Kita sesuaikan bidangnya supaya dia itu kira-kira N273 derajat is ya. Oke, di sini kita tambah 3 dan kita klik OK. Kita beri nama dia adalah breksiasi. Nah, di sini ya breksiasi kita dapat bahwa bidang breksiasi itu seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kita untuk mencari sigma 2. Nah, sigma 2 ini adalah garis yang melalui titik perpotongan SF dan GF. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan trend line ya. Kemudian kita arahkan kira-kira si trend line-nya ini supaya dia itu memotong dengan bidang SF dan GF-nya. Mungkin teman-teman bisa letakkan di sini ya. Letakkan kira-kira di sini, tren kita dapat 14. Nah, di sini kita beri nama adalah T2. Oke, kemudian kita beri warna terlebih dahulu supaya kita tidak repot ya untuk selanjutnya. Kita klik dulu ini, kemudian kita klik ke color, klik 3 untuk menjadi warnanya misalnya indigo ini seperti ini ya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita untuk mencari tegasan-tegasan yang lainnya. Untuk yang pertama kali kita akan mencari di mana letak T1 aksen. Kita klik add trend line, kemudian T1 aksen itu adalah titik yang melalui si gas fracture dengan bidang bantunya, titik potongnya. Nah, kira-kira kita dapat bahwa titik T1 aksen itu berada di sini ya teman-teman ya. Lalu kita klik saja, kita klik OK. Nah, tentu saja kita ganti warnanya terlebih dahulu.
Kemudian kita beri warna biru ini ya. Nah, kemudian kita beri nama di sini bahwa ini adalah T1 aksen. T1 aksen. Oke, selanjutnya adalah kita untuk mencari T1. Nah, T1 ini adalah berjarak 30 derajat dari si T1 aksen. Nah, ini juga akan berlaku hal yang sama antara T3 dan T3 aksen, tetapi antara T1 dengan T3 itu adalah hal yang berbeda. Oke, kita cari terlebih dahulu T1-nya ya. T1 itu adalah sudut yang sebesar 30 derajat dari T1-nya, T1 aksennya. Mungkin kita baca dulu, T1 aksen itu adalah 138. Berarti mungkin kita berikan kira-kira bahwa T1-nya itu adalah 108 ya, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin kita bikin 108. Kita klik OK. Nah, di sini kita tentu saja ganti warna terlebih dahulu. Kita ganti warna ke agak hitam ini ya. Kemudian kita beri nama T1. Oke. Nah, untuk T3 aksen dan juga T3, kita pertama cari dulu T1 aksennya. Nah, T1 aksen kemudian ke T3 aksen. Nah, T1 aksen ke T3 aksen itu berjarak 90 derajat. Jadi 90 derajat dari T1 aksen itu adalah T3. Kita klik add trend line lagi. Kemudian kita lupa ya tadi ya, 138 untuk T1 aksennya, kita klik berarti itu adalah 168. Klik OK. Kemudian kita dapat di sini bahwa ini adalah garis si T3 aksen. Kita beri nama. Kemudian kita taruh di sini ya teman-teman ya. Nah, untuk T3 tentu saja 30 derajat dari T3 aksen. Nah, kita tambahkan di sini kira-kira di sini ya. Berarti di sini ini adalah 168, berarti ada di 198. Di sini 198 derajat. Klik OK. Lalu di sini merupakan garis dari T3. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan arah-arah tegasan yang bekerja untuk menghasilkan si shear fracture dan gas fracture serta breaksiasi ini. Oke, selanjutnya adalah kita untuk mencari net slip-nya. Nah, net slip ini adalah garis yang melalui perpotongan antara bidang bantu dengan si breaksiasi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa breaksiasinya adalah bidang yang ini dan juga bidang bantu adalah bidang yang ini. Oke, langsung saja kita klik add trend line, kemudian kita paskan si titik ini dengan titik potong ini. Kita paskan kira-kira di sini ya. Lalu klik OK. Jadi kita sudah dapat net slip-nya. Saja tidak lupa kita ubah warnanya juga supaya kita tidak kebingungan untuk depannya. Saya warna orange ya teman-teman di sini ya. Kemudian kita tambahkan di sini catatan bahwa ini adalah net slip. Oke, di sini kita sudah dapat net slip ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan net slip ya. Jadi kita sekarang adalah untuk menentukan di mana atau kemana arah pergerakannya ini. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di sini bahwa shear fracture dan juga gas fracture-nya itu orientasinya ke northeast ya, arah northeast sama southwest. Nah, di sini kita lihat di mana kira-kira atau gaya apa atau sigma mana yang memiliki pengaruh terbesar terhadap si shear fracture dan gas fracture-nya ini. Nah, ketika kita lihat bahwa di sini ada T3 yang mendorong ke arah yang sesuai sama orientasinya SFGF ini. Jadi dari situ kita bisa menentukan bahwa sigma 3 ini merupakan sigma maksimum atau tenaga maksimum yang mendorong si sesar ini. Jadi mungkin apabila kita berikan orientasi ya kemana arahnya dia, T3 mendorong ke arah sini. Nah, ke arah sini juga. Nah, kemudian dia yang membuat si shear fracture dan juga gas fracture-nya itu berorientasi seperti ini. Jadi secara otomatis breaksiasinya itu dia mendorong si sesar ini ke arah kiri seperti itu. Karena ada T1 juga di sini yang mendorong ke sana ya, teman-teman. Jadi breaksiasi dia itu bergeraknya ke arah sini dan juga ke arah sini. Nah, jadi kira-kira teman-teman pergerakan dari si sesar ini adalah ke kiri ya. Oke teman-teman, jadi kita bisa di sini mengetahui bahwa dia itu pergerakannya ke kiri ya. Namun kita tidak tahu dia itu footwall-nya yang mana, hingwall-nya yang mana. Jadi footwall itu
untuk di analisis stereonet seperti ini, dia itu biasanya berada di daerah yang memiliki luasan lebih besar terhadap si bereksiasinya. Jadi misalnya teman-teman lihat di sini bereksiasinya ya, tentu saja yang paling besar itu adalah yang di sini ya teman-teman. Jadi secara garis besar ya, secara umum teman-teman bisa plot di sini bahwa ini adalah footwall dari sesar ini, kemudian yang bagian ini adalah hanging wall-nya si sesar tersebut. Jadi pergerakannya itu ke kiri, dan juga kita bisa tahu ini untuk memperkuat bukti kita adalah di sini net slip-nya berorientasi dari east west seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita harus juga memberikan arah pergerakan si net slip-nya itu, karena si net slip ini akan mengikuti arah pergerakan si bereksiasinya itu atau bidang sesarnya. Jadi kita lihat di sini bidang sesarnya itu kan bergerak ke kiri ya teman-teman, yang bergerak ke arah west ya. Nah, kita bisa juga menambahkan arrow di net slip ini ke arah si west seperti ini teman-teman. Jadi secara garis besar pergerakan net slipnya ini ke sini. Mungkin arahnya kita menaruh arrownya bukan di sini ya teman-teman ya, tapi di garisnya. Jadi net slipnya berada di sini. There you go. Jadi net slipnya berada arah net slipnya berada di sini. Jadi secara garis besar T3 mendorong bloknya seperti ini dan juga seperti ini. Kemudian dia terjadi sesar, di mana sesarnya itu sesuai dengan bereksiasinya itu bergerak ke arah kiri, dan di mana kirinya ini berupa hanging wall dan juga kanannya berupa footwall, dan didukung juga oleh pergerakan net slip yang mengikuti arah bereksiasinya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita harus menentukan nilai dari plunge dan bearingnya. Nah, nilai ini bisa kita dapatkan di titik potong antara net slip dengan bidang bantu, kira-kira jadi di sini ya teman-teman. Nah, untuk cara bacanya adalah kita melihat di bagian pojok kanan ini. Tapi sebelumnya bearing dan plunge itu dalam format trend/plunge seperti itu. Kita klik sampai muncul trend plunge, kemudian kita arahkan mouse kita ini ke arah titik potong ini. Nah, jadi kira-kira trend plunge-nya itu 274/3. Jadi teman-teman bisa buat catatan kecil ya di sini ya. Plunge bearingnya tadi ada di 274/03 ya, berarti 274 270 N 274 is seperti itu. Berarti ini bearing plunge bearing. Oke teman-teman ya, sudah dapat di sini nilai plunge bearing. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti bakal kita masukkan ke klasifikasi sesar oleh Ricard untuk menentukan nama sesarnya ini. Oke, selanjutnya adalah kita untuk menentukan nilai rate dari si sesar ini ya teman-teman. Jadi kita pergi ke menu tools, kemudian ke measure angles. Nah, kemudian kita arahkan si measure angle-nya ini ya ke arah titik perpotongan antara net slip dengan bidang bantu, dan di akhirnya adalah net slip pada lingkaran primitif atau lingkaran terluarnya. Jadi secara umumnya saya tunjukkan. Jadi di perpotongannya antara net slip dengan bidang bantu di sini, kemudian kita taruh di sini. Taruh sini. Nah, kira-kira rate-nya itu berkisar di angka 3 derajat. Berarti rate-nya 3 derajat ya teman-teman. Kita close, kemudian kita tulis di catatan kecil kita bahwa rate itu adalah 3 derajat. Lalu kita klik OK. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan untuk penamaannya dari sesar ini ya. Kita sudah dapat nilai plunge bearing, kemudian kita juga dapat nilai bidang sesarnya ya, yaitu kedudukannya 69 derajat ya. Jadi di sini bidang sesar tadi 279/60. Oke. Sorry, bidang sesar 279/60 ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita sudah dapat nilai-nilai ini, kemudian kita masukkan ini ke dalam klasifikasi Ricard. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah klasifikasi Ricard. Nah, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu
kemana arah pergerakannya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, pergerakannya itu relatif ke kiri ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa memakai bagian yang sebelah di sini. Nah, kemudian kita cari menggunakan di bidang sesarnya. Jadi di bidang sesarnya itu berkisar 60 derajat ya. 60 derajat kira-kira di sini ya teman-teman ya. 60 derajat di sini. Nah, kemudian kita cari plunge-nya. Plunge-nya itu adalah 3 derajat. Jadi mungkin ke dalam itu adalah, jadi ini adalah kita gunakan untuk plunge-nya. Jadi sini ada 90 derajat, sini ada 45, dan di sini adalah 0. Jadi kira-kira di sini ya jatuhnya si plunge 3 derajat itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini adalah nomor 14. Dan nomor 14 itu adalah left leg slip fall. Nah, kita namakan di sini left leg slip fall Ricard 1972. Nah, setelah itu kita sudah dapat di sini bahwa si sesar ini adalah left leg slip fall menurut Ricard 1972 yang dilihat dari dip bidang sesar serta plunge bearingnya. Seperti itu teman-teman. Sekian video dari saya tentang tutorial analisis sesar dengan menggunakan aplikasi DIPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.